Pertama, untuk yang kredit UMKM yang ada di BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan. Yang di BPR itu tercatat 1,62 juta debitur. Yang di perbankan itu 20,02 juta debitur. Dan di perusahaan pembiayaan ini termasuk mereka yang membeli kredit modal kredit motor roda 2 itu ada 6,76 juta debitur. Jadi untuk para peminjam mikro kecil ini yang kreditnya di bawah 500 juta, ya, mereka pinjam di BPR atau di perbankan dan perusahaan pembiayaan yang pinjamannya di bawah 500 juta, ini setara dengan KUR. Itu ada tadi jumlahnya, jadi sekitar 28,3 rekening atau nasabah tadi. Mereka mendapatkan fasilitas 3 bulan pertama bunganya dibayarkan oleh pemerintah sebesar 6%, dan 3 bulan selanjutnya bunga yang ditanggung pemerintah 3%. Jadi dalam hal ini pemerintah memberi subsidi bunga selama 6 bulan, yaitu 3 bulan pertama 6%, sebagian dari bunganya ditanggung pemerintah, dan untuk 3 bulan selanjutnya 3%. Untuk yang pinjamannya antara 500 juta sampai 10 miliar, maka bantuan pemerintah dalam hal mereka melakukan restrukturisasi adalah 3 bulan pertama bantuan bunga 3%, dan 3 bulan kedua bantuan bunganya 2%. Ini adalah para debitur atau peminjam untuk usaha kecil menengah yang sampai tadi kreditnya sampai dengan 500 juta dengan skema yang tadi subsidinya, dan untuk yang kredit menengah di mana kreditnya antara 500 juta hingga 10 miliar. Bank-bank bisa memberikan restructuring dengan penundaan pokok selama 6 bulan, dan kemudian para krediturnya tadi bisa, debiturnya tadi bisa mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah. Kemudian yang untuk usaha kecil yang di bawah, yang kredit usaha rakyat, itu treatmentnya yaitu 8,33 juta debitur. Treatmentnya persis dengan tadi kredit usaha kecil yang pinjamannya di bawah 500 juta. Sedangkan untuk yang ultra mikro, yang pinjamannya itu antara 5 juta hingga 10 juta atau di bawah itu adalah masuk dalam kategori mekar, kredit mekar 6,08 juta debitur, UMI, ultra mikro 1 juta debitur, dan di pergadaian yaitu sebesar 10,6 juta debitur. Mereka ini akan mendapatkan juga bantuan bunga atau subsidi bunga dari pemerintah. Untuk yang UMI, mekar, dan pegadaian ini, mereka mendapatkan yang ultra mikro ini adalah pembayaran bunga oleh pemerintah selama 6 bulan sebesar 6%. Nah, total kredit yang akan direstrukturisasi, yang akan ditunda pokoknya adalah sebesar 105,7 triliun. Penundaannya ya, ini yang untuk KUR, UMI, mekar, dan pegadaian. Sedangkan yang untuk BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan, total penundaan angsuran diperkirakan sebesar 165,48 triliun. Dengan demikian, total dari keduanya itu penundaan angsuran akan mencapai 270 atau 271 triliunan, ya, 271 triliun dari total angsuran yang ditunda selama 6 bulan ini. Untuk kredit yang lain yang tadi disampaikan oleh Pak Menko,
seperti koperasi yang belum mendapatkan akses UMI, itu kita perkirakan jumlahnya mencapai 1,7 juta debitur. Kemudian nasabahnya LPDB yang mencapai 30.000, dari merchant atau UMKM yang selama ini menjadi merchantnya di berbagai online platform, ada 3,7 juta. Serta UMKM yang ada di Pemda, petani, nelayan, itu semuanya jumlahnya sekitar 6,29 juta. Itu juga akan mendapatkan subsidi bunga 6% selama 6 bulan dari pemerintah. Ini totalnya kita perkirakan outstandingnya 16,3 triliun dan penundaannya adalah 13,87. Nah, syarat-syarat yang tadi telah disampaikan oleh Pak Menko adalah, pertama, pemerintah akan minta kepada bank untuk membuat proposal untuk para debitur yang memenuhi syarat. Debitur yang memenuhi syarat itu adalah yang mereka memang terkena COVID, yang nilai tadi kreditnya adalah kalau untuk KUR berarti sampai 500 juta, untuk menengah sampai 10 miliar, dan untuk UMI yang kecil tadi. Debitur itu memiliki track record yang baik, jadi mereka selama ini selalu bisa membayar kreditnya dengan kategori lancar, yaitu kolektibilitas 1 dan 2. Dan mereka tentu kita harap memiliki NPWP dan pembayaran pajaknya baik. Mereka tidak masuk dalam daftar hitam dari OJK. Dan kemudian bank-bank ini dengan proposal tersebut yang diverifikasi oleh BPKP, kami kemudian akan bisa memberikan subsidi bunganya. Kalau bank kemudian karena adanya penundaan angsuran menghadapi masalah likuiditas, pemerintah tentu akan menyiapkan, pertama tentu di dalam mekanisme yang selama ini sudah ada di dalam interbank maupun dengan Bank Indonesia. Namun pemerintah juga menyiapkan suatu cadangan bantuan dukungan likuiditas bagi bank-bank yang melakukan restructuring itu dengan penempatan dana pemerintah di bank tersebut. Yang ini semuanya nanti akan diatur di dalam PP yang tadi Bapak Presiden minta supaya diselesaikan dalam minggu ini, sehingga bisa kita segera melakukan program ini kepada masyarakat melalui tadi perbankan dan lembaga keuangan BPR, dan bahkan melalui lembaga UMI dan lembaga PMN serta BAV dan Pegadaian. Untuk kredit modal kerja yang Bapak Presiden tadi juga sampaikan dan Pak Menko menyampaikan, ini kita akan melakukan untuk kebutuhan modal kerja dari mereka yang sudah mendapatkan restructuring. Kalau bank tersebut menghadapi risiko lebih tinggi, maka pemerintah memberikan 2 opsi, yaitu mereka bisa mengasuransikan kredit modal kerja tersebut. Sehingga kemungkinan ada jaminan apabila sampai kalau terjadi risiko terhadap modal itu, maka dia diasuransikan. Inilah kenapa tadi Pak Menko menyampaikan untuk 2 BUMN Jamkrindo dan Askrindo akan kita tingkatkan kemampuan mereka di dalam melakukan pemberian jaminan kepada bank-bank yang memberikan kredit modal kerja bagi para nasabahnya yang sudah mendapatkan restructuring. Ini sedang akan dihitung, namun kita sudah membuat mekanismenya yang nanti akan diatur di dalam PP dan kemudian aturan lebih detailnya di dalam peraturan Menteri Keuangan. Juga ada surat bersama, kesepakatan bersama dengan OJK, dengan Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan program tersebut. Mungkin demikian Bapak, jadi yang saya ingin sampaikan bahwa program ini bisa dilakukan karena adanya Perpu, terutama yang tercantum di dalam pasal 11. Jadi ini adalah melaksanakan program yang diamanatkan di dalam Perpu, di mana pemerintah melakukan langkah untuk menjaga dan mempertahankan kemampuan ekonomi dari para pelaku usaha,
melalui tadi penempatan dana, melalui penjaminan, melalui PMN, dan melalui investasi. Ini adalah pelaksanaan dari Perpu tersebut. Kalau ini kemudian bisa berjalan, kita harap dampak ekonominya kepada masyarakat dari COVID ini bisa dikurangi atau diminimalkan. Mengenai bantuan modal kerja, tadi yang telah disampaikan sebetulnya oleh Pak Menko, adalah kita akan mengidentifikasi berdasarkan tadi dari perbankan tentunya bahwa kredit usaha kecil menengah tadi yang mendapatkan restructuring, mereka dalam waktu dekat mungkin akan membutuhkan modal kerja untuk memulai lagi aktivitasnya. Ini jumlah estimasi berapa kebutuhannya, tentu kita lihat berdasarkan total outstanding kreditnya dan kemungkinan berapa banyak mereka akan memulai kebutuhan untuk modal kerja yang barunya. Ini yang sedang kita hitung bersama-sama nanti dengan OJK dari sisi profil kreditnya dari UMKM tersebut. Yang kedua, mekanismenya tadi sudah saya jelaskan, ada dua mekanisme yang sedang kita timbang, apakah melalui pemberian bantuan untuk premi dari asuransi kreditnya, atau melalui PMN di dalam Jamkrindo Askrindo. Karena kita ini sekarang akan terus membuat penyelesaian, nanti di dalam PP-nya dibuat terbuka opsi 2 tersebut. Sedangkan kebutuhannya nanti kita akan hitung. Seperti yang terlihat di dalam seluruh program penanganan COVID ini, semuanya bergerak secara sangat dinamis. Dari mulai bulan Maret, waktu Perpu diterbitkan, sampai dengan sepanjang bulan April ini, kita lihat banyak sekali program-program yang dimodifikasi terus. Makanya kami di dalam penetapan nanti berapa anggaran dipakai untuk apa, kita akan terus melakukan sesuai dengan azas akuntabilitas, update kepada masyarakat, termasuk kepada DPR, dan nanti kita tentu akan laporkan ke BPK. Jadi dalam hal ini kita akan segera menyelesaikan PP. Bapak Presiden mengharapkan secepat mungkin, saat ini sedang di dalam proses panitia antar kementerian dan harmonisasi. Kita upayakan untuk segera bisa selesai dalam minggu ini. Pada saat yang sama, kami juga sudah mulai menyiapkan PMK untuk pelaksanaannya. Dan tentu karena ini nanti bekerja sama dengan OJK dan BI, kita juga akan menyelesaikan seluruh peraturan tersebut. Kapan kita harapkan awal Mei sudah bisa jalan. Dan oleh karena itu, kalau PP-nya sudah selesai, kita harapkan berarti minggu depan sudah bisa berjalan di lembaga-lembaga keuangannya. Itu yang kita sekarang sedang kebut, tadi Bapak Presiden sudah minta kecepatan menjadi sangat penting.